Aris, tanpa insentif PPNBM, strategi apa yang akan dilakukan oleh CIMB Finance? Pertama, insentif yang kalau dari CIMB Niaga Finance melihat insentif yang paling besar diberikan oleh pemerintah adalah vaksinasi. Karena kita tahu semua bahwa akar permasalahan dari gonjang-ganjing perekonomian di Indonesia ataupun di global dikarenakan pandemi COVID-19. Itu adalah root cause dari semua masalah yang ada. Jadi dengan melakukan vaksinasi massal dan yang sekarang sudah masuk ke 70% dan kita harapkan akan masuk ke 100% dalam waktu dekat, itu menggerakkan perekonomian akan sangat bagus. Dari domino efek vaksinasi yang diberikan terhadap masyarakat, akan terjadi domino efeknya adalah pertumbuhan ekonomi yang sangat positif. Jadi walaupun nanti stimulus PPNBM sudah tidak dikeluarkan kembali oleh pemerintah, kami yakin dengan vaksinasi dan pemerintah dapat menekan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, akan menumbuhkan geliat perekonomian dan akan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, itu yang menjadi insentif sebetulnya terhadap CIMB Niaga Finance sendiri. Dan itu kita meyakini linear dengan pertumbuhan forecasting ekonomi yang akan masuk ke level 5% di tahun 2022, kita pun menyambut baik dengan cara kita melakukan diversifikasi channel akuisisi. Tidak lagi sekarang kita mengandalkan hanya dari partner eksternal, tapi kita juga memaksimalkan referral dari induk usaha. Yang kedua juga kita terus mengembangkan proses digitalisasi kita supaya menjadi CIMB Niaga Finance menjadi lembaga keuangan pilihan masyarakat yang mengedepankan kecepatan, simplifikasi, dan juga transparansi. Jadi kita akan memperkuat value proposition supaya CIMB Niaga Finance di tahun 2022 menjadi perusahaan pembiayaan pilihan masyarakat. Begitu, Mbak Anita. Mungkin ada strategi khusus untuk menjaga likuiditas jelang akhir tahun ini? Likuiditas sampai dengan saat ini masih tetap aman di CIMB Niaga Finance sendiri. Kita mempunyai kreditur dari 10 bank besar, ya, dan masih cukup terjaga sampai dengan saat ini. Kita juga mempunyai executing line dari 10 bank besar, dan di lain dari situ kita juga mempunyai joint financing dengan induk usaha. Jadi likuiditas untuk menjaga akhir tahun dan juga untuk mensupport pertumbuhan realisasi kredit ataupun aset di tahun 2022, kita masih sangat optimis, masih baik, Mbak. Baik, kalau kita berkaca pada situasi di global di mana ini juga The Fed sudah mengatakan akan melakukan tapering off yang dipercepat, artinya mungkin suku bunga acuan juga akan dipercepat, demikian juga dengan Bank Indonesia. Lalu seperti apa mungkin strategi yang disiapkan untuk menjaga likuiditas di 2022 nanti? Yang pasti kalau kita dari CIMB Niaga Finance sendiri, kita menjaga berbagai macam rasio kesehatan dari perusahaan dari sisi financial. Pak Aris, kalau melihat tren di 2022 nanti begitu di saat industri ini sendiri juga masih negatif, apakah juga ada antisipasi khusus mungkin yang disiapkan dari CIMB Niaga, misalkan juga melakukan ekspansi ke luar pembiayaan otomotif? Kalau kita melihat tren multi-finance sebetulnya sudah mulai membaik, Mbak. Jadi kalau kita perbandingkan memang masih negatif, tapi kalau kita perbandingkan dengan tahun 2020, penurunan dari total aset perusahaan pembiayaan sudah mulai melandai. Dan ini mencerminkan bahwa tahun 2022 seluruh perusahaan pembiayaan akan mulai meningkatkan kembali aset kelolaan mereka masing-masing. Di CIMB Niaga Finance sendiri, kita sudah melakukan diversifikasi dari sisi produk. Kita sudah mempunyai produk multiguna yang baru di launching oleh OJK dalam beberapa tahun ke belakang. Dan kita juga sudah meluncurkan produk pendaftaran porsi haji sebagai bagian dari diversifikasi produk untuk bisa melayani berbagai macam permintaan dari nasabah di kemudian hari.